Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 2010641028 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perbedaan sunnah dan bid'ah. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang sunnah. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah atau jalur aliran langsung dalam Islam, mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau garis-garis perjuangan dalam tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah diperintahkan oleh Allah disebut sunnatullah, hukum alam. Sunnah adalah kata Arab yang berarti kebiasaan atau biasa dilakukan secara istilah sunnah atau biasa dilakukan secara istilah. Sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan maupun penetapan. Mungkin itu sedikit tentang apa itu sunnah secara bahasa maupun secara istilah. Dan saya lanjut ke apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab bada'ah, artinya mengadakan, membuat sesuatu yang baru. Adapun dalam istilah syarak, pengertian bid'ah ialah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dan beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syara atau contoh dari Rasulullah SAW. Memahami istilah di atas bahwa bid'ah dibatasi dalam hal agama, akidah, dan ibadah. Perbuatan bid'ah itu dapat dibagi menjadi dua perbuatan, yaitu perbuatan bid'ah dalam adat istiadat kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, juga termasuk di dalamnya penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mudah diperbolehkan karena asal dari semua adat istiadat adalah mubah. Dan yang kedua, perbuatan bid'ah di dalam ad-din Islam hukumnya haram, karena yang ada dalam din itu adalah tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru di dalam urusan kami, ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatannya itu ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebut, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Dan selanjutnya macam-macam bid'ah dalam ad-din Islam ada dua macam. Satu, bid'ah qauliyah itiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan, seperti ucapan-ucapan orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Rafidah, serta semua firqah
kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Dan kedua, bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang tidak disyarikan oleh Allah. Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian, yaitu bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, bid'ah yang bentuknya menambah-nambahkan terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada sholat zuhur atau sholat asar. Dan bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menaikkan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir-zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan, seperti membaca zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras. Juga seperti membebani diri, memberatkan diri dalam ibadah, seperti keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Dan berikutnya bid'ah yang bentuknya menghususkan suatu ibadah yang disyariatkan tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti menghususkan hari dan malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 bulan Sya'ban untuk syam dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya syam dan qiyamul lail itu disyariatkan, akan tetapi mengkhususkan dengan pembatasan waktu, memerlukan suatu dalil. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang apa itu perbedaan sunnah dengan bid'ah. Dan di sini saya akan juga menjelaskan sedikit tentang puasa pada bulan Ramadan. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia bagi orang yang sudah balik, berakal sehat. Puasa merupakan salah satu yang sangat mulia dan disyariatkan dalam Islam, dan setiap ibadah itu tentunya saja mengandung hikmah dan tujuan. Sholat misalnya, tujuannya adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang murka. Quran surat Al-An'am ayat 45. Adapun tujuan puasa itu secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah untuk membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sesungguhnya puasa itu ada 3 tingkatan, yakni puasa orang awam, puasa khawas, dan puasanya khawasul khawas. Puasanya orang awam umum adalah sekedar menahan haus dan lapar dan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan puasanya orang khawas adalah menahan makan dan minum serta semua perbuatan yang membatalkannya. Misalnya mulutnya itu ikut berpuasa dengan tidak berkata kotor, mencaci maki, mengumpat atau
mencela orang lain atau mencaci maki orang lain. Demikian juga dengan kakinya, dipergunakan untuk perbuatan yang baik dan terpuji, sementara telinganya hanya dipergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Puasa khawas ini adalah puasanya orang alim dan fakih. Adapun puasanya khawasul khawas adalah tidak hanya sekedar menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkannya, termasuk menahan seluruh anggota pencindera tubuh, tetapi hatinya juga ikut berpuasa, termasuk menahan seluruh. Menurut para ulama, inilah jenis puasa para nabi Rasulullah, para nabi dan rasulnya Allah. Puasa yang demikian itulah yang akan diberikan oleh Allah secara langsung. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu untuk diri mereka sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis qudsi. Puasa yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar inilah yang mampu membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah, sebagai penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di atas. Adapun tadi sudah ada tujuan, sekarang ada manfaat puasa. Bagi umat Islam, puasa di samping memiliki tujuan spiritual juga mengandung manfaat yang hikmah bagi kehidupan. Misalnya, puasa itu menyehatkan bagi secara fisik maupun psikis, kejiwaan. Badan Kesehatan Dunia menetapkan standar kesehatan yang meliputi 4 dimensi, yaitu sehat fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Dan ternyata ibadah puasa dapat memenuhi semua dimensi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia itu. Bahkan dokter menyatakan, yang pernah meraih hadiah Nobel 2 kali, menyatakan apabila pengabdian sholat, puasa, dan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta disingkirkan dari tengah kehidupan bermasyarakat, itu artinya kita telah menandatangani kontrak bagi kehancurannya masyarakat tersebut. Ahmad Syaifuddin dalam bukunya Puasa menunjukkan sehat fisik dan psikis, mengungkapkan rumusan kesehatan psikis yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Ini bisa dipenuhi dengan berpuasa yang dilakukan secara baik. Dalam beberapa hal puasa bahkan memiliki keunggulan. Dalam beberapa hal puasa bahkan memiliki keunggulan dan nilai-nilai lebih secara kejiwaan. Sikap takwa sebagai buah puasa mendorong manusia mampu berkarakter ketuhanan rohbani. Itulah manfaat secara umum dari puasa. Namun demikian bagi umat-umat lainnya seperti umat terdahulu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan aliran kebatinan dipergunakan untuk kepentingan yang berbeda. Ada yang bertujuan untuk ketenangan batin, mengendalikan hawa nafsu, mengekang jiwa untuk memperoleh kemudahan belajar oleh ilmu kanuragan, untuk kekebalan, kesaktian, dan lain sebagainya. Jadi, lain umat, lain pula tujuan dalam melaksanakan berpuasa. Pepatah mengatakan, lain lubuk, lain belalang, lain padang, lain pula ikannya. Demikian beberapa tujuan dan manfaat dari puasa itu. Mungkin sekian dari saya, beberapa tadi tujuan dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan. Dan beberapa tadi
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sini tadi sudah ada beberapa penjelasan yang saya sudah jelaskan, dan di sini saya akan melanjutkan ke penjelasan mengenai zakat fitrah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah membayar zakat fitrah yang dibayarkan setiap bulan suci Ramadan. Zakat dibayarkan dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah tempat Anda tinggal. Dalam hal ini di Indonesia adalah beras. Selain zakat fitrah, ternyata masih banyak macam-macam zakat yang ada. Terdapat macam-macam zakat yang wajib Anda ketahui. Namun di sini saya akan jelaskan yaitu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat Islam. Dalam zakat fitrah seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat Islam ketika akan memasuki bulan suci Ramadan atau hari yang Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri yang akan datang. Selanjutnya zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Ada juga yang memberikan biji-bijian gandum hingga kurma kering untuk memberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari ucapan kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin tersebut. Adapun ukuran yang zakat fitrah, adapun ukuran beras atau makanan-makanan biji-bijian tersebut yang diberikan kepada fakir miskin, dari yang diberikan yaitu ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk lelaki dan wanita, orang yang merdeka maupun budak, berupa suatu sak kurma atau suatu sak gandum. Dalam hadis lain dari Abu Sa'id Al-Qudsi radhiyallahu an, dulu kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sak, bahkan makan dengan makanan atau suatu sak atau satu sak gandum atau satu sak kurma atau satu sak keju atau satu sak anggur. Dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat fitri itu adalah satu sak bahan makanan. Apa itu satu sak? Sak adalah ukuran takaran, bukan timbangan. Ukuran takaran sak yang berlaku di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sak yang masyarakat Madinah yang itu setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran satu cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan dengan demikian satu sak adalah 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Mengingatkan sak adalah ukuran takaran, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan, dikonversikan ke dalam ukuran berat karena nilai berat satu sak itu berbeda-beda tergantung berat jenis ukuran benda yang ditakar. Satu sak tepung memiliki berat yang tidak sama dengan berat satu sak beras. Oleh karena itu, yang ideal ukuran zakat fitrah itu berdasarkan takaran, bukan berdasarkan timbangan.
Hanya saja alhamdulillah melahirkan kajian para ulama. Setelah diliti Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terangnya. Titik terangnya tersebut masalah dari ukuran zakat fitrah itu. Para ulama telah melakukan penelitian bahwa satu sak beras itu dan gandum beratnya kurang lebih 3 kg. Insya Allah untuk zakat fitrah 3 kg sangat aman. Kami syaratkan agar dikeluarkan 3 kg lebih baik dilebihkan daripada kurang. Karena jika lebih, kelebihannya menjadi sedekah. Dan selanjutnya ada yang bertanya-tanya apakah bisa zakat fitrah dengan uang. Hukum tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang sempat menjadi polemik. Dilansir dari situs Dompet Duafa, pendapat ulama pun terbagi menjadi 3. Beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa hal itu dilarang, kemudian beberapa mengatakan boleh, dan beberapa menyebutkan boleh kalau ada kemaslahatannya. Di Indonesia sendiri para ulama sepakat bahwa membayar zakat fitrah boleh menggunakan uang. Pertimbangannya adalah kebutuhan kini tidak hanya soal pangan tidak hanya soal pangan. Bisa saja fakir miskin tersebut kelebihan beras, namun ia tidak punya pakaian yang layak, atau bahkan tidak punya uang dan terlilit hutang yang banyak. Namun ia kalau seandainya diberikan dalam bentuk beras, memang bisa dijual kembali dan uangnya bisa digunakan untuk menutupi kebutuhan lainnya. Namun bisa jadi nilai jual kembaliannya lebih rendah dari nilai semula. Atas pertimbangan tersebut, maka umat Islam diperbolehkan untuk membayarkan zakat fitrah tersebut menggunakan uang. Kalau membayar dengan uang, tinggal disesuaikan saja besarnya dengan harga 2,5 kg, 2,5 kg kualitas yang terbaik. Adapun yang berhak menerima zakat, siapakah yang berhak menerima zakat tersebut? Kamu bisa menunaikan zakat fitrah dengan uang yang orang-orang yang membutuhkan dalam kitab suci Al-Quran. Terdapat paling tidak 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu golongan fakir. Mereka yang tidak punya dan tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan selanjutnya golongan miskin. Golongan miskin itu mereka yang memiliki uang sedikit namun banyak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Amil orang-orang yang mengurusi zakat mulai dari penerimaan hingga penyaluran. Dan mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Budak, zakat bisa diberikan kepada budak dalam rangka membebaskan budak. Gharib, orang yang memiliki hutang berlimpah. Sabilillah, orang yang bekerja untuk kepentingan banyak orang, misalnya tenaga pendidik, tenaga kesehatan, panti asuhan, dan pendakwah atau guru ngaji. Musafir, orang yang sedang menempuh perjalanan. Kamu gak salah kasih, soalnya kan sayang kalau sampai salah mengasih ke orang yang tidak berhak. 8 golongan itu berhak untuk menerima zakat fitrah
dari teman-teman semua. Kemana? Dan ada untuk pembayaran uang itu dengan zakat fitrah dengan uang, yaitu sekarang zakat fitrah bisa diserahkan langsung yang zakat fitrah bisa diserahkan ke yang membutuhkan, asalkan kamu harus meyakini betul bahwa orang yang kamu beri tersebut dalam 8 golongan yang saya bacakan tadi itu, yang berhak menerimanya itu, yang ada beberapa 8 golongan yang berhak menerima tadi yang sudah saya jelaskan. Tetapi alangkah baiknya kamu memberikannya melalui lembaga-lembaga penyalur zakat. Tujuannya tentu saja agar lebih tepat sasarannya. Biasanya masjid-masjid setiap daerah menerima sumbangan zakat fitrah untuk disalurkan kembali. Coba tengok masjid di dekat rumahmu, kalau ada salurkan saja melalui mereka, biar lebih tepat sasarannya. Tapi kini zaman sudah semakin canggih, kamu sudah bisa bayar zakat online. Nah, apa itu zakat online? Bayar banyak lembaga-lembaga penyaluran zakat yang kredibel dan bisa dipercaya. Sebut saja Lazismo, yang lembaganya penyaluran zakat membentukkan organisasi Islam Muhammadiyah. Ada juga Badan Amil Zakat Nasional, Basnas. Nah, ini merupakan satu-satunya lembaga penyaluran zakat yang dibentuk oleh pemerintah secara online. Selain dua itu masih banyak juga lembaga-lembaga penyaluran zakat lain yang melayani pembayaran via online. Bayar zakat online dinilai lebih praktis karena akan lebih tepat sasaran. Dan mungkin itu penjelasan dari saya tentang apa itu zakat fitrah dan apa tujuannya, dan bolehkah zakat fitrah itu menggunakan uang. Sudah saya jelaskan beberapa penjelasan tadi tentang perbedaan sunnah dan bid'ah, apa tujuan berpuasa dan manfaat berpuasa, dan yang baru saja dijelaskan yaitu pengertian tentang zakat fitrah dan yang dapat menerimanya. Mungkin sekian dari saya penjelasannya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Muhammad Fikri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.